Oh hi, welcome back to my clean channel. Hari ini kita lagi ada di kantor Aegis Marine Indonesia. Jadi kita ada kabar gembira baik nih buat kalian semua. Tolong bisa kita ada info terbaik, info baru dari dunia internasional. Kalau dari Center of Disease boleh? Halo? Kenapa? Ya udah suruh ya, halo. Iya, gimana? Itu kan Bung bisa gini kan, bisa kerja. Nanti kalau enggak nanti kita teleponan aja lagi. Kapan kita bisa ketemuan aja, malam bisa ke situ ya. Iya. Ya udah nanti kalau kita ke situ. Iya. Nah, kita ke situ. Ya nanti kita ke situ lah. Nanti kita ke situ ya. Iya, gimana? Ini ada telepon di depan. Tenang aja. Jam berapa? Belum. Ini nanti gua minta ya. Iya udah. Oke. Susah juga bikin vlog online. Oke, kita ada kabar baik dari dunia internasional. Kalau ada kabar dari CDC, Central of Disease Control, yang untuk menjaga vaksinasi atau jadi Center of Disease banyak juga yang nih kalau jam Centers of Disease Control ya, Center of Disease Control CDC mengumumkan kalau terus di Inggris baru buka. Jadi port in Inggris itu akan sudah dibuka bulan. Oh ya, kita sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe channel gua dulu ya. Subscribe channel saya dulu, My Crewing Channel. Bisa like, share, komen pertanyaannya, nanti saya coba jawab ya. Kalau misalnya mau langsung bisa datang aja langsung ke kantor PJS. Kita bisa di Jalan Ganggang Raya nomor 18. Oke guys. Jadi kita dapat kabar baik untuk dunia kapal cruise ship ya. Untuk dunia kapal cruise ship, kalau misalnya Inggris udah belum sih, cuman nanti dia akan dibuka cruise di Inggris untuk bulan Mei ya. Jadi kapal cruise line itu akan mulai beroperasi di Inggris pada bulan Mei tanggal 17. Jadi semua kapal pesiar mungkin akan ada yang lari sebagian ke Inggris, mungkin ada sebagian diarihin ke Bahamas ya, karena
Sama juga di Alaska juga ya, di Alaska. Jadi ada 3 negara yang udah open untuk kapal pesiar. Jadi CDC udah kasih apa ya, persiapannya, preparationnya udah di mata-matingin. Jadi kayak seperti kayak di kapal perusahaan MSC. Nah itu mereka memasang persiapannya itu memasang disinfektan semprotan melalui anti kuman melalui ventilasi air kondisi di AC ya, ditaruh. Jadi pas mereka semburin AC, jadi nah di situ jadi sambil dia di udaranya, sekitaran udaranya itu ventilasi anginnya itu disiapin ada disinfektan itu dalam variasi yang cukup untuk bisa membunuh, tapi nggak cukup berbahaya untuk penumpang atau kru di atas kapal itu untuk menyesat gitu ya. Jadi aman untuk manusia, aman, tapi cukup mematikan untuk kuman untuk beredar di sekitar ruangan. Jadi penumpangnya itu harus punya sertifikat kesehatan gitu ya, misalnya seperti PCR dan mungkin swab test atau rapid test atau mungkin vaksin, mungkin ada yang dari vaksin yang katanya sekarang yang antivirus kuman yang udah disiapin nama pemerintah, itu mereka harus ada sertifikatnya itu semua, medikalnya semua. Jadi pesiar udah mulai jalan. Jadi untuk di negara Inggris, Bahamas, Alaska, katanya dengar-dengar ya Australia juga akan mulai buka, cuman kita masih nunggu informasi. Tapi yang udah confirm itu bulan Mei, Alaska udah open, Bahamas sudah open, dengan di England ya. Jadi ini saya share dulu di page saya. Oke, jadi gitu aja. Jadi kita udah dapat kabar gembira di dunia kapal pesiar. Kalau semua port Inggris ya, seperti mereka mulai akan diberangkatkannya home portnya dari Southampton, bisa pergi ke, nanti akan pergi dia, saya nggak tahu, mungkin sekitar hampir mungkin 7 hari cruise sampai atau 9 hari atau 10 hari cruise ya, karena dia cruise-nya mulai dari Southampton, baru pergi ke Edinburgh ya, baru ke Invergordon, baru habis itu ke Glasgow, di Skotlandia, baru habis itu mulai ke Liverpool, setelah dari Liverpool ke Dublin baru ke Cork, baru ke Saint Peter Port, baru ke Southampton, balik lagi importnya ya.
Jadi nanti kita uh, 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 nanti kita apa ya? Nanti kita jadi kita udah dapat kabar gembira ini. Jadi mulai dari, ntar dulu jangan telepon dulu ya, Bartolomeus nanti aja ya. Saya lagi nge-vlog nanti. Buat yang jobnya ini kita masih open ya. Master SD tadi ada Ajisman, kita udah dapat satu kaptennya. Untuk gajinya 4.000, operasinya di Kasmar Afrika ya. Baru Master Banker AND 3 manajemen, gajinya 2.500 ringgit, 2.500 Singapura dolar ya. Baru untuk oiler ATSDP Boset yang gaji 125 ringgit per day, ini lumayan cukup ribet nih karena permintaannya ini buat Bartolomeus lagi sementara telepon biar kamu saya jelasin, bukannya saya nggak mau reject ya, karena kamu kamu harus ada medical Petronas, baru harus ada FRB Fast Rescue Boat, baru harus ada medical Petronas, Fast Rescue Boat sama Boset. Kamu udah ada. Dia minta yang ada harus ada Fast Rescue Boat sertifikat, bukan FRC ya, FRC. Jadi bukan Fast Rescue Craft, tapi ada Fast, dia namanya Fast and Rescue Boat ya. Jadi ada dua, Fast and Rescue Craft, dan yang satu lagi ada lagi Fast and Rescue Boat ya. Itu bisa diambil. Jadi jasa profesiensi ya, jasa profesiensi yang bisa diambil di diklat mana aja, BP3IP, Pertamina atau STP bisa diambil ya. Mas tahu saya dengar berita katanya cuma adanya di Pertamina, jadi bisa diambil karena memang pesertanya cukup kurang. Jadi biasanya nunggu sertifikat, untuk bikin sertifikat Fast Rescue Boat ini harus ada dia punya pesertanya mungkin di atas 5 orang atau 6 orang gitu ya, mungkin baru bisa jalan gitu ya, atau mungkin 10 orang, kita nggak tahu dari diklatnya gitu. Kalau untuk food offshore vessel 150 ringgit per day ini bisa apply ya, karena memang nggak ada apa ya, dia punya spesifik permintaannya cuma cukup untuk yang penting ada boset aja requirementnya ya. Untuk mesmen kita ada ini lagi sementara di proses, baru yang EB Oil and Oiler Cargo Tanker ini buat perusahaan Cina, nanti kita coba masukin. Jadi kalau kita standby biasanya karena permintaannya kan lumayan cukup, can rebutan ya, jadi nggak jauh beda dengan Aramco gitu ya modelnya. Jadi harus ada spare, kita harus orang yang standby untuk bisa diberangkatin gitu. Jadi proses pas giliran turun permintaannya langsung kita ajuin gitu ya. Baru untuk begitu juga dengan 3O sama 4E cargo tanker ini harus pakai kelas 3 manajemen ya. Nggak bisa pakai operasional karena memang harus pengalamannya di atas barang 8 sampai 10 kapal, dan itu nggak bisa diisi operasional kan paling cuma 1, 2 atau 3 kapal doang ya. Jadi 3 orang ini memang signifikannya rada sulit, dia permintaannya memang cukup kompetitif. Jadi dia punya amendement, jadi permintaannya cukup menantang untuk kita untuk masukin krunya ya. Tuh ya, saya mau share lagi. Kalau kalian ada pertanyaan bisa ditanya. Kalau ada pertanyaan juga di soal ini, ada pertanyaan kalau nggak salah.
bagi kalian yang untuk yang biasa kerja di kapal pesiar, ini sebenarnya kabar baik ya buat kalian ya, kabar baik buat kalian. Karena kapal pesiar udah banyak yang lumayan cukup nggak beroperasi udah hampir 1 tahun ya, udah 1 tahun kayaknya, karena bulan Maret 2020. Jadi kita udah dapat kabar bagus, Inggris buka untuk cruise ship semua port ya, jadi semua portnya udah bisa udah bisa dijalanin ya portnya. Portnya itu sama seperti yang saya bilang, mereka mulai dari Southampton, baru Edinburgh Castle di Edinburgh di Skotlandia, baru Invergordon, baru ke Glasgow, baru balik lagi ke Inggris ke Liverpool, habis itu ke Irlandia ke Dublin, baru pergi ke Cork di Dublin juga di Irlandia, baru habis itu ke St. Peter Port, habis itu balik lagi home base di Southampton di Inggris ya. Jadi mulai tanggal 17 Maret kapal pesiar resmi jalan hanya di Inggris, Bahamas dan Alaska ya. Khusus untuk summer aja. Dan CCDC dari Center of Disease Control ini dari luar negeri yang memberikan green light ya. Jadi kayak lampu hijau untuk kapal pesiar, karena kalau dari kapal pesiar itu semua tergantung dari CDC ya, Center of Disease Control. Center of Disease Control ini yang mengepalai semua yang namanya semua vaksin atau yang menyetujui orang yang ngumpul-ngumpul di kapal pesiar itu harus punya sertifikat ya. Nah gitu, jadi harus ada sertifikatnya dan kondisi kontrol yang di atas kapal itu harus lengkap gitu ya, harus lengkap. Jadi harus ada kayak misalnya di MSC udah ada itu diterapin yang saya jelasin tadi. Jadi kapal pesiarnya udah disiapin disinfektan yang disemburin lewat ada pertanyaan butuh sertifikat apa aja ya buat di kapal pesiar. Sebenarnya kapal pesiar itu sebenarnya udah sebenarnya yang dibutuhin itu cuman yang jelas itu paspor, buku pelaut, BST sama SAT, SDSD ya. BST biasanya sama SAT aja udah cukup untuk kapal pesiar itu. Kecuali kalau yang buat ke hotel departemen ya, kalau yang untuk deck engine yang memang harus ada able biasanya dan harus lengkap nih, misalnya seperti kan BST, CRB, IPF, FA, SSAT, SDSD. Sebenarnya sertifikat ini kalian itu udah ditunjangin, maksudnya ya, udah ada orangnya di atas kapal. Misalnya SCRB, kamu nanti dapat kursus sama mereka di atas kapal, karena peraturan internasional setelah kamu naik di atas kapal itu ya kamu harus ikut itu training lifeboat course itu. Nah itu selama 2 minggu itu. Nah itu habis itu kamu dikeluarin sertifikat yang cuma bisa berlaku itu untuk di perusahaan itu doang gitu, ngerti kan ya. Misalnya saya mau ngikut SCRB jadi kru di All American Line atau di Costa Cruise Line atau di Costa, misalnya di Costa Cruise Line atau di All American Line contohnya, ya udah cuman berlakunya di All American Line aja SCRB itu. Nanti kamu udah nggak perlu pakai SCRB, sebenarnya nggak perlu tuh SCRB itu, cuman tergantung dari agennya. Ada yang bilang nggak usah lah pakai SRB, nanti juga di atas kapal juga dapat gitu. Nah baru ada lagi AFF. Nah AFF ini kan Advanced Firefighting. Nah biasanya tuh di AFF itu ada tim, namanya timnya firefighting ya. Firefighting itu
firefighter itu ada di atas kapal, biasanya diambil alih sama orang dek biasanya. Nah cuman mereka ada putin khusus, misalnya kayak misal di AB itu di dek harian itu ada able deck yang buat kerja harian, yang misalnya ngecat, shipping apa dan yang lain-lain ya, washing, cleaning dan yang lain-lain. Atau kalau jurumudi namanya quartermaster atau helmsman. OS biasanya di bawah naungannya AB, misalnya satu AB naungin 3 sampai 4 oiler atau 1 AB untuk naungin mengatasin 3 sampai 4 OS biasanya ya kan gitu. Untuk kalau misalnya perusahaan yang mau turunin budget untuk taruh AB sedikit, lebih banyak di OS-nya, biasanya pengurangan ini. Tapi kalau ada juga yang OS-nya sedikit, AB-nya dibanyakin, itu tergantung dari perusahaan ya. Nah, biasanya gitu. Nah, AFF itu diwakili dengan orang firefighting dari deck biasanya. Maaf ya saya penjelasan ini karena saya nggak ada description, pokoknya langsung saya jawab dengan pengalaman saya, karena saya udah di kapal pesiar itu udah hampir 15 tahun ya. Saya dari tahun 98 itu udah di kapal pesiar, All American Line 2 tahun dan di Costa Cruise Line selama 8 tahun. Baru saya di Disney Cruise Line, baru habis itu saya lari ke FTA Berlin. Habis itu saya nggak jauh, habis itu saya turun ke offshore ya, dimulai di ATSDP itu selama 2013 sampai 2018 itu 5 tahun saya di offshore ya. Sampai setelah habis itu saya mulai turun kerja di darat sampai sekarang ini ya di kantor ya gitu. Walaupun saya sebelumnya dari kantor agensi lain, jadi itu aja ya. Nanti dulu ya, ada yang mau telepon, kabar aja dulu. Jadi gitu. Jadi saya jelasin. Nah, sebenarnya AFF itu nggak diperlukan ya, karena udah ada timnya firefighting di atas kapal. Nah, kalau posisi lain, misalnya kayak MEFA ya, Medical First Aid itu sebenarnya nggak perlu juga di harus, kalau orang dek atau orang hotel itu nggak perlu harus ada, karena memang ada timnya namanya dokter dan medik, itu namanya medik. Nah karena di atas kapal pesiar itu ada medik, jadi ada dokter, ada nurse ya, yang untuk 1 kali 24 jam atau untuk jam kerja itu bisa standby. Kalau emergency 1 kali 24 jam untuk medik, tapi kalau untuk pelayanan, kalau misalnya ada kru-kru yang sakit misalnya gitu ya, itu kru sakit atau kru-kru yang butuh penanganan medis secara emergensi, itu mereka ada di situ ya. Nah, itu fungsinya MEFA, Medical First Aid. Nah, makanya kalau misalnya kalian turun ke kargo atau ke tanker atau ke kapal offshore ataupun ke kapal kontainer dan yang lain-lain, namanya kapal niaga atau merchant ship. Nah, sertifikat itu diadakan. Datanglah AFF, MEFA itu harus ada. Jadi sama SCRB ya, karena mereka nggak keluarin sertifikat dari keluar kapal kargonya, dan mereka juga nggak dilatih gitu, karena memang spesialnya ada yang orang melatih gitu. Biasanya itu yang melatih kalian itu biasanya kalau nggak second officer atau enggak third officer yang on duty ya biasanya, atau safety officer biasanya yang melatih kalian itu, atau posisi officer yang lain ya, third officer bisa jadi. Jadi nanti kamu dilatihin itu biasanya, yang melatih kamu tuh safety officer. Nah, safety officer itu memang memastikan kalian itu harus ada standar sertifikat dan pelatihan di atas kapal pesiar sebelum sesudah kamu 1 kali 24 jam itu kamu harus ada pelatihan gitu. Sampai biasanya durasinya biasanya 1 minggu. Nah, 3 hari pertama tuh kamu harus ada, baru nanti dikurangin per seminggu mungkin 2 kali atau 3 kali tergantung dari jam kerja kamu. Soalnya kamu lagi waktu kamu ikut dalam 1 minggu itu kamu tiap hari tuh. Nah, setelah 1 minggu kamu keluar sertifikatnya, SRB-nya itu ya, dikasih sama perusahaan. Misalnya kalau dari All American Line, ada tulisannya All American Line Certificate Proficiency Survival Craft and Rescue Boat from All American Line, tanda tangan kamu dengan tanda tangan kapten atau staff kaptennya. Oke ya, jadi udah jelas ya, clear ya yang dibutuhin ya. Nah, jadi udah SRB udah oke. AFF harus ada perlu, ada nggak perlu, tergantung dari perusahaan lagi. Jadi saya udah kasih dia punya
konversinya ya antara merchant sama kapal pesiar ya. Jadi MEVA itu nggak perlu ada karena ada dokter sama medik di atas kapal. Yang nggak ada di kapal pesiar ya kamu harus siapin di kapal niaga atau kapal merchant atau kapal merchant ship ya, kapal niaga ya. Nah baru ada lagi SAT, SDSD. Nah SAT ini sebenarnya harus kamu adain ya. Kamu harus adain SAT-nya ini karena sebenarnya dibilang butuh di kapal pesiar, tapi mereka ada namanya security ya, karena SAT itu kan singkatannya dari Security Awareness Training ya, Security Awareness Training yang tugasnya tuh yang kalau di kapal pesiar tuh biasanya yang dijaga gangway itu kan ada kan security-nya. Cuman ada kapal pesiar yang tergolong cukup kecil yang mereka tuh nggak siapin security, biasanya disuruh jaga EB. Nah itu makanya EB-nya itu harus ada jaga namanya SSAT, Security Awareness Training, SAT itu. Cuman misalnya begini ya, jadi kalau misalnya tiba-tiba ada ancaman teroris di dalam, nah SAT itu berfungsinya untuk jaga teroris. Sebenarnya gitu, jadi kamu bisa tahu apa yang harus kamu lakukan kalau misalnya ada benda larangan di daerah-daerah penumpang atau di daerah-daerah kru gitu ya. Jadi kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu lapor ya. Kalau SDSD nggak perlu, karena SDSD itu security designated of security duties itu, ship duties itu kamu harus jaga di gangway. Nah ini nggak perlu kalau di kapal pesiar karena udah ada security di atas kapal, biasanya orang Filipina atau orang India, karena memang sekolahnya itu ada, sekolahnya tuh ada. Jadi mereka sekolah ada, biasanya orang Indianya badannya gede-gede gitu ya, badan gede, karena nyarinya yang cukup badannya cukup besar. Nah itu SDSD itu nggak perlu diperlukan biasanya. Nah karena di atas kapalnya itu udah ada security, ship security. Makanya itu kalau orang perhotelan, kalau untuk masuk ke kapal pesiar itu biasanya cuma dibutuhinnya cuman ada 4. Biasanya kalau nggak paspor, buku pelaut, BST sama SAT, ini cuma 4 ini aja. Cuman kadang-kadang modal BST aja bisa karena mereka nggak perlu pegang SAT ini, tergantung dari perusahaan. Tapi lebih baik itu kalau kalian ini pegang 4 ini kalau untuk perhotelan. Tapi kalau orang D itu tergantung dari agensi. Kayak misalnya dari All American Line itu cuman biasanya rating aja, bahkan orang deck engine aja itu malah nggak perlu SCRB malah. Cuman yang dibutuhin cuman BST doang. Itu di itu. Makanya banyak tuh di kapal pesiar itu anak-anak baru ya masuk naik ke atas kapal itu di All American Line itu cuman modal BST, paspor, buku pelaut itu bisa berangkat. Jadi AB malah, atau kadang-kadang jadi OS. Biasanya jadi OS dulu gitu. Yang penting kamu harus ikut pelatihan gitu. Karena apa? Mereka nggak butuh SCRB karena nanti disekolahin. Mereka nggak butuh rating karena nanti dikeluarin rating dari Belanda. Nanti ada sertifikat rating dari Belanda. Karena Belanda itu siapin. Saya tahu karena saya pernah dari sono. Jadi saya waktu itu saya naik ke atas kapal itu memang saya nggak pernah sekolah rating. Nah sekolah ratingnya itu nanti diambilin nama mereka dari Belanda langsung. Karena Belanda punya proses. Siapapun yang udah kerja di atas kapal lebih dari 3 bulan itu berhak untuk mendapat sertifikat rating gitu. Itu di Belanda punya peraturan ya, jadi nggak perlu harus ikut kursus gitu. Karena rating itu dianggapnya kalian ikutin bosun pekerjaan biasa keluar rating. Nah gitu. Nah kalau untuk jadi able nggak perlu lagi karena dari rating itu udah mencakup, udah bisa jadi EB dan bisa jadi bosun atau bisa jadi quarter master dulu atau bisa jadi asisten bosun sama bosun atau mungkin jadi storekeeper. Storekeeper itu untuk yang mau jaga-jaga orang-orang pada minta chat biasanya gitu ya. Itu orang di deck sama engine ya. Biasanya ada storekeeper. Karena storekeeper itu ngepalain bahan-bahan material sekitar cat atau yang bentuk cairan ya, storekeeper itu. Ataupun ada juga deck storekeeper misalnya kayak yang
yang di kantor untuk pemesanan barang-barang orang dek. Nah itu begitu biasanya fungsinya di atas kapal pesiar. Jadi kalian bisa udah mengerti ya. Nah kalau untuk orang, jadi final list yang tentang apa aja yang dibutuhin sih buat di kapal pesiar. Kalau untuk orang hotel, usahain aja bisa punya 4 ini. Kalau nggak ada gak cukup dana, ya udah paspor, buku pelaut sama BST aja sebenarnya. Ya, udah cukup, ini udah cukup gitu. Kalau soal kamu punya sertifikat, kalau punya sertifikat dari perhotelan itu ya, untuk alamat kantor bisa datang ke kantor kita di Tejas Marine Indonesia, Jalan Ganggeng Raya nomor 18 ya. Saya mohon dengan sangat untuk supaya kalian bisa langsung masuk ke kantor. Kita tidak bertanggung jawab dengan orang-orang yang di luar dari kantor. Soalnya ada yang bukan official dari kantor yang mungkin kita nggak tahu ya berbuat ya, kita nggak bertanggung jawab. Jadi nanti kita buat pengumuman juga untuk tidak berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab di bawah, yang bukan dari tim dari Tejas Marine Indonesia. Oke, itu aja. Jadi kita buat vlog ini untuk cuma kasih tahu kepada kalian kalau misalnya untuk job kapal pesiar udah buka ya, buka bulan Mei nanti ya, udah jalan. Untuk kurs di Inggris ya, kurs di Inggris sudah open. Untuk kurus-kurusnya saya udah kasih tahu ya, udah saya kasih tahu dia jadi home base nya mulai dari Southampton ya. Southampton dia nanti pergi ke Edinburgh, ke negara di Wales itu, baru habis itu pergi di Skotlandia ya, di Edinburgh ke Skotlandia, baru di Invergordon, baru habis itu pergi ke Glasgow, baru habis itu ke Liverpool, Dublin, Cork, dan Saint Peter Port ya. Oke, sertifikat apa aja udah, tadi GM Channel udah. Untuk kesiapan berkasnya kapal bersekian berkasnya kapal apa ya. Jadi kita udah punya channel semua ke kapal pesiar ya. Jadi untuk jobnya nanti kita arahin ya. Ya kita spesifikasinya kita double agent ya. Jadi double agent itu kita nggak langsung yang punya ownernya langsung, karena memang kita baru berdiri dan kita juga lagi sementara membangun ya. Jadi kantor baru sebelumnya masih di bawah tncjsutar.com, sekarang udah di tjstripmarine.com ya. Jadi kita udah punya perusahaan sendiri dengan leasing sendiri, dengan yang legalitasnya udah ada yang baru, semuanya udah lengkap. Cuman untuk sementara kapal pesiar itu kita standby-in dulu aja kru-krunya. Nah nanti kali jalan, kalau udah kapal pesiar jalan ada biaya pengoperasian. Kalau udah ada biaya pengoperasian, kalau memang dari negara Inggris ini jebol, kemarin Bahamas ya, Alaska pertama, Alaska open, habis itu diikuti nama Bahamas, sekitar Bahamas sudah open dan udah dikonfirm dari Bahamas government untuk bisa kapal pesiar bisa jalan ya. Nanti semua kapal pesiar larinya ke sono, ada yang sebagian. Tapi untuk yang di bawah sekitar 100.000 ton ya. Jadi kemungkinan besar kapal-kapal pesiar yang di bawah 80.000 ton, 90.000 atau 70.000 ton bisa masuk ke dalam karena memang portnya kecil ya. Kalau di atas 100.000 mungkin belum bisa, karena yang dibuka di Bahamas itu cuma khusus untuk yang kapal-kapal kecil aja ya. Mungkin yang dari Saint Thomas mungkin belum bisa masuk untuk sementara waktu.
karena St. Thomas itu bisa masukin kapal pesiar di atas ukuran kayak seperti Royal Caribbean atau yang kapal-kapal besar ya, di atas yang ratusan ribu ton. Kalau yang di bawah yang di kapal-kapal kecilnya mungkin kapal ukuran yacht ya, karena kapal pesiar Crystal Serenity itu udah mulai masuk nanti bulan mereka. Crystal Serenity ada sementara lagi ada di Malaysia untuk sementara waktu. Tapi dia akan nanti naik sekitar bulan-bulan mungkin bulan depan atau bulan April. Nah itu nanti mereka nyebrang tuh. Mungkin langsung mereka mungkin jalan kali ya. Nanti mungkin akhir bulan ini cruise yang katanya 1 kali jalan itu ya. Itu nanti dia langsung ke Bahamas itu biasanya. Jadi ada kemungkinan dia lari dari Malaysia, nanti dia crossing ke Crystal Cruise Line ini ya, Crystal Serenity ini. Mungkin dari Malaysia dia pergi ke mungkin ke Vietnam ya, ke Vietnam dulu. Biasa Malaysia ke Vietnam baru dia pergi baru lari ke India itu biasanya kan. India, Afrika, baru habis itu dia crossing ke New York ya. Nanti dia crossing ke, mungkin crossingnya nggak ke New York, dia biasanya crossing ke bawah ke Argentina atau ini untuk mungkin isi fuel. Habis itu dia pergi ke Brazil, mungkin dia dari Brazil, tapi kalau muter ke bawah dia mungkin rada jauh ya, mungkin dia ke Argentina ya, Argentina, baru dia ke Chili, Peru, Manta, Ekuador, baru dia pergi ke Kolombia, baru dia nyebrang di Panama Canal, baru ketemu Bahamas tuh. Tapi saya belum tahu juga yang jelasnya, dia bakal jalannya kemana, cuman yang jelasnya dia bakalan cruising tanggal 3 Mei tanggal 3 Mei itu dia mulai jalan 7 hari cruise khusus untuk di Bahamas Island aja, Bahamas Island ya. Jadi Bahamas Island udah di situ. Nah, jadi semua kapal cuman Crystal Cruise Line aja yang jalan untuk sementara yang di Bahamas. Tapi kalau yang buat di Inggris, ini tanggal 17 Mei udah buka untuk berlaku untuk semua kapal pesiar. Jadi kapal pesiar aman aja, mau Princess, P&O, All American Line, mungkin Royal Caribbean ataupun kapal pesiar lainnya ya kayak Disney mungkin bisa ya, udah bisa jalan di situ ya. Sekitar, jadi kita ulang lagi perjalanannya, home base-nya di Southampton. Saya nggak tahu, mungkin ada kemungkinan 7 hari, ada kemungkinan 10 hari cruise. Jadi dia mulai Southampton, baru habis itu dia pergi ke Edinburgh. Edinburgh itu ke negara Skotlandia, baru habis itu dia ke Invergordon di Skotlandia juga, habis itu dia ke Glasgow di Skotlandia juga, baru habis itu dia pergi ke Dublin ke Irlandia, baru pergi ke Cork di Irlandia juga, baru dia pergi ke St. Peter Port ya. Masih jajahan Inggris juga tuh. Baru balik lagi ke Southampton. Ya, saya nggak tahu, mungkin ada kemungkinan antara 7 sampai 10 hari. Tapi kalau mau dipikir dari antara Southampton ke Edinburgh itu perjalanannya cukup jauh. Jadi ada mungkin 1 hari di laut. Dia masuk di Edinburgh-nya hari Selasa atau Rabu gitu. Kalau mereka mulai dari Arsenal. Gitu aja. Jadi semua kapal pesiar akan jalan, cuman khusus untuk Inggris saja ya. Tempat kursus yang di kursnya di Inggris ya, untuk kapal pesiarnya untuk daerah Inggris saja ya. Jadi semua bisa jalan di Inggris tanggal 17 Mei ya 2021. Ini kabar gembira. Mudah-mudahan setelah dari Alaska, Alaska, kita ngomongin Alaska. Kenapa Alaska? Pak, ini kan saya kemarin ada pertanyaan tuh, Pak, kan setahu saya kan kalau misalnya naik ke Alaska itu harus homportnya di Vancouver ya biasanya. Kalau enggak di pokoknya di Kanada lah ya kan.
karena memang kalau enggak importnya di Los Angeles, karena dua negara ini masih lockdown. Jadi saya belum tahu, belum dapat konfirmasi dia importnya bakal di mana ya. Jadi dan kebanyakan kan prioritas utama penumpangnya itu kan rata-rata kan semuanya berasal dari Amerika ya. Itu yang dari Bahamas saja, kapalnya kan cuma operasi di Bahamas. Jadi itu penumpang Amerikanya itu datang ke Bahamas itu pakai kapal feri, fast ferry itu. Dari Key West atau dari Miami itu naik fast ferry sampai di Bahamas baru naik kapal pesiarnya, baru mereka bisa jalan-jalan di sekitar itu. Nah kalau soal dari Alaska saya nggak tahu, cukup karena kalau misalnya kalau dari masing-masing dari Kanada sama Los Angeles mungkin lagi masih PSBB atau lockdown, ada kemungkinan besar penumpang dari Amerikanya ini mungkin joinnya di sekitar pulau-pulau yang dekat-dekat Los Angeles, yaitu cuman ada di daerah dekat-dekat Meksiko aja. Mungkin perjalanannya memang cukup jauh ya. Jadi ada kemungkinan sekitar 10 sampai 14 hari terus ya. Karena kalau misalnya kalau dilihat dari peta global itu memang Meksiko cukup signifikan, cukup jauh. Tapi kalau misalnya dihitung yang paling dekat ya udah cuma dari situ aja. Ya dari Acapulco mereka bisa join, atau Cabo San Lucas itu yang dekat sama Los Angeles itu, cuman beda cuma 1 hari doang. Nah mereka habis itu bisa naik ke atas ya. Kalau dari Hawaii udah pasti jauh banget. Hawaii juga mungkin masih lockdown ya, jadi penumpang yang dari Amerikanya mesti ke Hawaii dulu gitu. Tapi kalau dari Los Angeles mereka bisa naik fast ferry ke Acapulco, dari Acapulco mereka, cuman saya nggak tahu juga di Meksikonya open atau enggak ya. Nah gitu aja. Cuman yang kita bilang ini, kita ngomong kalau kapal pesiar jalan, kita nggak ngomongin soal penumpang, tapi yang kita ngomongin ini kalau kapal pesiar jalan berarti operasional itu pasti jalan. Dan mereka pasti butuh kru. Dan orang yang di-reduce di atas kapal pesiar itu sekitar 100% yang harusnya mungkin di atas kapal pesiar itu harus barang ada 1.500 bahkan sampai 2.000 kru di atas kapal, itu biasanya dikurangin sampai cuman di atas kapal itu paling sekitar 500-an. 500-700 bahkan sampai 800 ya, untuk menjaga maintenance kebersihan di atas kapal, kecuali orang deck sama engine ya. Mungkin ada yang dikurangin sedikit, tapi orang hotelnya itu biasanya dikuranginnya banyak, cukup banyak ya, untuk mempertahankan maintenance kebersihan seperti debu ya. Debu udah pasti tuh ya. Dan orang mundar mandir servis ya, kebersihan lantai dan debu. Nah itu yang dijaga kebersihannya ya. Karena kalau misalnya cuman bersihin kaca doang sih nggak mungkin ya. Jadi antara debu dengan kebersihan lantai aja yang jaga maintenance untuk di atas kapalnya gitu. Nah itu mereka butuh orang. Nah, jadi kalau misalnya kapal pesiar bakal bulan Mei, jadi siap-siap aja bakal ada permintaan di antara bulan akhir bulan ini atau awal bulan depan ya. Bulan April itu udah ada permintaannya, udah mulai ada nah, ya. Jadi kalian udah siap-siap. Jadi itu kabar baik buat kita. Kalau memang udah berhasil di Bahamas, ini udah mulai ada lagi di Inggris. Nah kita nggak tahu kan, siapa tahu Amerika juga bakal open ya sampai berikutnya. Kita belum tahu, nanti kita lihat aja. Mudah-mudahan bisa diikutin dengan kurs di Asia ya, seperti di Korea, Jepang, Cina. Kita belum tahu, walaupun masing-masing dari negara mereka masih ada yang sebagian, ada yang lockdown, ada yang PSBB, ada yang enggak gitu kan. Ada juga mungkin yang kita bisa diikutin dengan dari kurs dari Amerika Latin, who knows ya. Amerika Latin selain Bahamas masih ada tuh Puerto Rico, masih ada juga ya yang di Amerika Latin seperti kayak di Brazil ya, Uruguay, Argentina ya. Terus yang katanya Kolombia ya, Mantai, Ekuador, Chili, Peru, Ushuaia ini mungkin bisa open ya. Kalau misalnya berhasil satu, biasanya kedua datang enggak, biasanya datang 3. Karena apa? Kan kecemburuan kalau ini berhasil, ini jalan ya kan.
Tapi itu tergantung dari spesifik dari kapalnya yang ready, ya, dengan tingkat kesulitan untuk menjamin krunya di atas kapal dan penumpangnya di atas kapal dalam kondisi baik dan terjamin. Jadi CDC itu, Center Disease Control itu pasti mensurvei dulu. Dia kirim survei. Jadi kamu mau jalan kapalnya, oke, saya kirim orang. Ini CDC ini yang mengontrol selama kapal pesiar itu di masa pandemi, karena dia Center of Disease Control. Jadi tentang sakit penyakit ataupun kuman-kuman atau tentang kesterilan, penjaminan kru di atas kapal itu dengan penumpang di atas kapal itu bisa jalan operasi itu tergantung dari CDC. Kalau nggak ada masa pandemi, CDC itu nggak bisa berbuat apa-apa, ya, nggak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Open semua. Karena yang di atas kapal, di atas kapal pesiar itu yang jamin itu memang bukan mereka, kecuali ada wabah. Nah, wabah itu datang. Nah, yang ngepalain untuk sebelum mengoperasikan kapal ini atlet operasional rata-rata kita berangkatin biasanya jadi AB atau oiler di atas kapal, ya. Kalau misalnya ini nanti bisa hubungin sama Bu Cynthia, ya, di nomor telepon ada DJS Marine Indonesia, atau datang ke kantor aja, nanti dijelasin sama bagian penerimaannya, krunya, Mbak Siti atau Bu Siti, ya, atau Bu Tina, ya, bisa, kalian terserah kamu mau panggil apa, ya. Nah, udah aja, ya. Jadi bisa nanti dijelasin untuk perkiraan gajinya untuk jadi AB atau oiler di atas kapal itu biasanya sekitaran gajinya antara 500 US sampai tak ringga, ya, sampai 1.300 1.400 ada semua, ya. Itu aja. Oke guys, jangan lupa kapal pesiar itu bisa jalan kecuali CDC kasih approve, ya. Untuk sementara CDC itu approve cuman ada satu perusahaan dulu, Crystal Cruise Line, itu Crystal Serenity udah bisa buka. Baru ada beberapa perusahaan yang mungkin yang nanti akan disurvei juga sama mereka, tergantung dari dia punya kesterilan di atas kapal, bagaimana mereka dari memanage atau mengorganisasi tentang kesterilan kapal mereka dari penumpang-penumpang atau penumpang-penumpang yang nggak bersertifikat vaksin belum bisa naik atau bagaimana, nanti itu semua tergantung dari CDC, ya. Jadi kita belum tahu kapal pesiar apa yang bakalan menjalankan pengoperasiannya di Inggris, cuman yang jelas udah open buat semua, ya. Yang setahu saya yang untuk sementara udah ready banget itu yang udah tingkat keseriusan udah berhasil itu di MSC Cruise Line. Itu dia udah memakai, sama seperti saya udah jelasin dari awal, memakai ventilasi disinfektan yang cukup levelnya itu cukup aman buat cukup mematikan untuk kuman, tapi di lain pihak juga cukup aman, cukup mematikan untuk kuman virus di sekitar ruangan, semua ruangan di atas kapal, dan juga cukup aman untuk dihisap dengan manusia, ya. Jadi udah di approve dengan dari CDC untuk, cuman mereka belum ada yang bisa dimasukin karena memang ukuran kapal besar mereka itu cukup besar untuk belum bisa masuk ke Bahamas. Jadi mungkin mereka pakai kapal yang di bawah 80.000, 70.000, kapal-kapal lama mereka bisa dimasukin ke cruise yang di Bahamas bisa. Tergantung nanti CDC-nya approve-nya sama bagaimana sama mereka. Tapi kalau yang jelas mereka bakalan bisa masuk ke cruise yang di Inggris ini, ya. Yang saya nggak tahu ini ada kemungkinan cruise-nya mungkin panjang, ya, sekitar mungkin antara 10 harian. Kalau saya pikir di sini dia home port-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, balik lagi 9, ya. Mungkin sekitar 10 harian, ya, 10 harian cruise, ya. 10 harian tergantung dia dari Cork ke St. Peter Port dia laut lagi atau enggak, mungkin antara 10 sampai 12 hari. Tapi yang jelas kalau di setiap portnya mereka udah dari Invergordon juga mungkin 1 hari juga di laut, karena ini cukup panjang, ya. Jadi sekitar 10 sampai 14 hari cruise, ya. Jadi jelas
Udah open cruise untuk di Inggris doang, semua kapal pesiar bisa jalan. Oke guys, itu aja sampai sini aja dulu. Saya punya vlog untuk info dari saya untuk kapal pesiar. Jadi siap-siap aja. Nanti kalau ada permintaan, mudah-mudahan. Jadi Pak, nanti kan ada pertanyaan tuh, ya kan, kayak kemarin ada pertanyaan, Pak, yang memastikan itu bisa ngambil kru baru tuh bagaimana? Ya, selama masa pandemi itu kan banyak kru yang nongkrong ya. Kru nongkrong itu berarti kru lama mereka, ada sebagian tuh mereka udah pada pencar tuh, ada sebagian udah pada join kapal dengan menghalalin segala posisi, yang penting ada kerjaan gitu ya. Gitu ya. Nah itu kita nggak tahu kan. Nah, kalau misalnya dipanggil susah, ribet, jadi biasanya diutamain tuh nyari kru yang siap aja. Nah kru siap itu biasanya 50% kru lama, 50% kru baru. Jadi ada kesempatan buat kalian untuk bisa naik gitu ya. Gitu aja. Jadi mereka nggak mungkin naikin semua kru baru. Kalau semua kapal jalan ya, mereka pasti kekurangan. Dan kalau mereka kekurangan, karena kru lama mereka tuh pasti saya jamin banget kalau mereka tuh ada sebagian, ada yang mungkin lari ke offshore, ada yang mungkin sebagian ada lari ke merchant ship, kan kita nggak tahu. AB Oilernya juga begitu, atau orang hotel juga. Ada sebagian mungkin udah kerja di darat, ada mungkin kalau kerja darat mungkin masih bisa join. Tapi mungkin ada sebagian kayak udah kerja di darat di luar negeri, atau mungkin ada yang udah join di kapal niaga, kan kita nggak tahu. Jadi kita siapin aja ya. Jadi kalau kalian, kita udah ada channelnya semua. Channel semua mau pergi ke kapal pesiar mana, kita udah ada channel. Cuman permintaannya untuk sementara masih pending. Cuman kita udah siapin krunya, senjatanya udah ada. Jadi pas permintaan ada, nih kita punya kandidat gitu. Nah kalian kalau yang mau daftar buat ke kapal pesiar bisa hubungin aja Pak Agus aja langsung ya. Ke Pak Agus itu. Pak Agus tuh ada untuk spesial untuk kapal pesiar. Saya sendiri untuk bagian khusus untuk kapal merchant ship ya, merchant ship atau kapal niaga ya, atau kapal offshore ya. Pokoknya selain kapal pesiar yang pegang saya ya. Sama kalau kerja di darat sama Basniko ya. Kalau untuk hotel kapal pesiar itu Pak Agus ya. Itu aja ya guys. Jadi kalian udah mengerti ya bagaimana cara penjelasan untuk kerja di kapal pesiar. Oke guys, terima kasih untuk chattingannya GM Channel. Mudah-mudahan udah bisa dapat ya jobnya ya. Jadi penjelasannya saya udah cukup panjang dulu, 50 menit lebih saya untuk saya udah jelasin semua. Saya jelasin ini karena saya memang udah pengalaman di kapal pesiar. Saya dari tahun 98 di kapal pesiar, 2 tahun di All American Line, 8 tahun di kapal Costa. Baru saya ada perusahaan di Disney, perusahaan terbesar. Saya juga pernah pecah rekor ya di kontrak pertama, baru 2 bulan di atas kapal udah dipromot untuk jadi asisten bosun karena kinerja saya dan cara kerja saya yang cukup profesional ya. Saya bukan membanggain, jadi kalian harus, saya mau bikin motivasi buat kalian. Kalau kerja di atas kapal, utamain aja, nggak usah. Nah ya, saya mau jelasin ya, ada kasus kemarin kan ya. Jadi saya naikin kelas 3 operasional dengan yang jadi AB di atas kapal, perusahaan Jerman terbesar mungkin di Indonesia, ada di sini cuma cabangnya. Cuman saya nggak bisa ngelewatin nama dia langsung. Jadi saya ngelewatin agent yang di Singapura, baru apply ke Filipina. Nah kan dia ada kantor cabangnya di Filipina ya, yang dari Jerman itu. Nah Filipina itu kayak nomor 2-nya tangannya dia, baru nomor 3-nya ke Indonesia, cabangnya dari Filipina gitu. Nah ya, mereka masuk lewat karena dari Filipina udah di approve, mereka masuk lah. Setelah sampai di atas kapal, mereka telepon sama saya atau hubungin saya untuk meng-cancel karena cuman gara-gara mereka lagi waktu suruh tugas jaga diturunin ke harian. Jadi mereka refuse dan mereka minta turun. Saya bilang, kalian itu sebenarnya kalau kerja di atas kapal, usahain aja dioptimalin ya di atas kapal kerja. Tunjukkan sebaik-baiknya supaya kamu tuh bisa dihargai dengan atasan kalian. Jadi kalian tuh bukan kerja di atas kapal itu untuk
diri kalian sendiri, tapi untuk masa depan kalian. Karena kalau misalnya kerja untuk masa depan kalian, kalian pasti akan berusaha untuk sebaik-baiknya mungkin gitu. Karena apa? Kalian kan masih titik karir tuh ya. Nah, kalau titik karirnya kerjanya kayak lambat-lambat, kalian berpikir kalian masih perwira, baru tiba-tiba jadi rating, baru nanti saya kerjanya rajinnya nanti tunggu ini aja, tunggu nanti kalau udah jadi perwiranya. Nggak bisa gitu. Di setiap kerja karir kalian harus dititi dengan namanya kerja keras, walaupun itu kadang-kadang nggak di appreciate sama mereka, ataupun kadang-kadang nggak dibayar. Misalnya kalau ada engine trouble ya kan, dan kamu cuma mau kerjanya ngitung-ngitung nanti, wah saya udah over kerja nih pak, gimana bos, lu jam berapa nih, masa saya mau kerja lagi? Loh, kamu lihat kan di tas kapal kan lagi ada trouble, usai aja sampai nanti atasan kamu tuh bilang, wah udah nih kamu nanti kerjanya besok di setengah hari aja. Mereka juga cukup bijaksana gitu. Cuman kalau namanya lagi trouble, ya kalian kerja lah gitu ya kan. Walaupun itu kan di luar overtime, kadang-kadang ini nggak dihargain gitu. Itu namanya membantu. Kadang-kadang tuh kita harus kerja di atas kapal pelaut, itu harus kerja di luar perhitungan jam overtime gitu. Yang kita kasih itu untuk karir kita, ngerti nggak? Tapi kalau kalian kerja, baru kerja aja mau ngitung-ngitung sesuai kontrak, ya susah gitu. Jadi susahnya apa? Kamu ngitung-ngitungan nama company juga takutnya ngitung-ngitungan nama kamu. Apalagi kamu lagi sementarin karir gitu ya. Baru kamu dapat perusahaan besar gitu ya. Baru kamu hitung-hitungan. Kasihan nanti kalau misalnya kamu cantumin di buku pelaut pengalamannya perusahaan ini, giliran kamu keluar dari perusahaan itu karena kamu request, ada tahu nggak efek sampingnya bagaimana? Pertama, nomor satu, lu dianggapnya oke. Tapi kalau misalnya kamu ngelamar di perusahaan lain, baru ada tercantum nama perusahaan terkenal itu. Nah, kan perusahaan itu kayak percaya nggak percaya lah. Kamu pengalaman cuma segini kok bisa masuk perusahaan ini ya? Beneran nggak pak? Ya beneran ya. Ya udah, minta nomor crewingnya dong. Boleh nggak? Saya mau telepon. Boleh, untuk memastikan aja. Kalau memang bapak benar perusahaan ini, bapak langsung saya terima gitu. Itu namanya referensi. Ngerti nggak? Referensi. Jadi kalau misalnya kamu dicek, tiba-tiba telepon, halo, perusahaan apa? ABC ya? Iya. Nah, saya mau nanya pak, ada namanya Ridwan nggak di situ? Gitu. Yang pernah kerja di situ. Ini saya soalnya melihat dia si Jelebi di perusahaan ini datang ini di kapal ini. Oh iya pak, cuman anaknya bagaimana ya pak ya? Baru 2 bulan, 3 bulan, banyak komplainannya pak. Makanya dia minta turun. Ya udah kita turun aja, kita ganti yang lain. Berarti jelek, ya kan ya? Dia punya karirnya. Ya. Dan perusahaan yang lain, aduh pak, kemarin saya udah telepon pak, bapak nggak bisa diterima di perusahaan ini. Kenapa? Iya, di kontrak perusahaan terakhir bapak lumayan cukup bawel, dan bawel baru katanya bapak komplain, banyak komplain, baru kerjanya kurang bagus. Jadi saya nggak bisa dulu terima bapak di perusahaan ini. Kan akhirnya jadi kerja sia-sia kan, ngerti nggak? Gitu ya. Jadi perusahaan itu bakal hitung-hitungan sama kamu. Tapi kalau kamu tinggalin berkas yang baik, bercak yang baik sama perusahaan nama kamu, nanti di perusahaan yang baru itu dia nanya, telepon, oh bagus pak, saya bingung juga soalnya saya telepon soalnya anaknya suruh balik lagi, anaknya nggak bisa dihubungin. Tapi menurut kita sih dia kerja cukup baik. Saya lagi sementara mau panggil dia lagi balik, oh iya nih pak, soalnya dia ngelamar sama saya. Oh iya, mungkin rezekinya ke situ kali. Ya udah, terima aja pak. Udah, oke. Datang nih, dia ngomong sama krunya, oh kamu cukup baik ya, jadi gini aja, kita mau proses kamu, yang penting kamu siapin aja gini, udah gitu, kamu diterima ya gitu. Udah enak tuh, bagus, ngerti nggak titik karir. Jangan ngitung-ngitungan. Kalau misalnya lagi sementara kira saya kerja itu di All American Line sudah jadi AB 2 tahun ya, saya udah turun ke Costa, nungguin AB-nya lama nggak turun-turun, saya tuh turun ke sampah, jadi tukang sampah.
ya. Jadi bawahan dulu gitu, ya. Jadi bawahan, jadi pisah-pisahin sampah, plastik, kertas, botol sama apalah segala, baterai apa segala, pisah-pisahin. Ya, sampah makanan bau-bau sedap-sedap men. Kita yang buang ke laut lewat pakai lubang lupa itu ya. Tapi ngikutin Marpol ya, Martin Pollution, katanya ada tuh namanya buang sampah di tengah laut yang over 2 mile, 4 mile atau 12 mile ya. Itu ada peraturannya dan saya berhak untuk bisa buang ke sono. Itu ada macam-macamnya. Saya udah pelajarin dan kita udah dikasih tahu. Jadi kita udah tahu. Jadi apa yang saya udah kasih tahu ini menurut pengalaman saya, ya itu, ya gitu. Ya. Jadi kalian harus ngerti. Kalau lagi sementara niti karir, jadi saya di Costa itu, saya nggak hitung-hitungan. Kadang-kadang misalnya gini ya, di kapalnya lupanya nggak bisa buang air makanannya tuh nggak keisep dengan laut, ya. Dibuang ke laut dia nggak ngisep, rusak. Ya, baru lagi waktu di incinerator lagi waktu kita buang sampah dia ngegiling. Jadi kita harus benerin dan kita udah di luar jam kerja yang harusnya kita selesai berhenti, kita harus kerja, kita bersihin ke dalam incineratornya, kotornya bersihin masuk ke dalam, yang lubangnya cukup untuk khusus untuk satu badan. Jadi kalau misalnya mau balik badan nggak bisa balik badan begini, jadi balik badannya itu harus tengkurap dulu pelancaran baru balik badannya gitu. Jadi saya nggak jalanin nggak secara gitu, tapi puji Tuhan di kontrak berikut saya udah jadi OS, di kontrak berikut saya jadi EB, di kontrak berikut saya udah ditawarin jadi helmsman, di kontrak berikut saya udah dijadiin asisten bosun, karena saya kerja niti karir tuh nggak hitung nama perusahaan, saya kerjain aja apa aja ya gitu ya. Alhasil bosun itu kepala kerja itu kasih yang baik, nilai yang baik. Nanti pas giliran ada saya butuh OS nih, itu ambil aja si Michael tuh, rajin kerjanya. Enak nggak kalau dibilang kayak gitu? Kalau misalnya ada datang bosun minta sama asisten bosun, tuh panggil si Mike, jangan si Michael lah. Kenapa? Ya, kerjanya ada malas, hitung-hitungan malas kok. Disuruh kayak gini aja lambat, nunggu nanti barang 10-15 menit, pura-pura lupa, nanti kalau nggak disuruh barang 2-3 kali baru jalan. Nggak enak, serius, nggak enak. Padahalnya perspektifnya itu antara ngomong sama asisten bosun sama bosun, itu dia nggak ngerti. Yang lagi waktu kita belain di sini, itu jam kerja. Asisten bosun kan nggak hitung kayak gitu. Gua suruh lu kerjain, kalau nggak disuruh kerja. Ini definisinya antara ke kepala kerja atau ke antara chief officer ke kapten. Jangan second officernya, amat third officer. Lain bedanya, ceritanya udah lain ceritanya. Jadi kalian harus mengerti ya. Kalau lagi waktu niti karir, jangan pernah hitung-hitungan. Lagi waktu jam kerja, usahain aja jam kerja itu dikerjain dia tuh seikhlas, mau bantu. Nah yang di atas Tuhan yang Maha Esa itu pasti bantu kamu ya. Mau bantu, pasti bantu kamu. Karena apa? Overtime di luar jam kerja kalau nggak dibayar apa pemerintah, yang bayar Tuhan yang Maha Esa melalui karir kamu. Itu kamu harus mengerti. Makanya karir saya cukup bagus untuk di dunia kelautan ya, walaupun saya nggak jadi perwira, tapi paling nggak saya udah bisa tahu. Saya nggak pernah hitung-hitungan kalau lagi waktu jam kerja ya, nggak pernah hitung-hitungan. Saya melakukan dengan segala baiknya, makanya karir saya tuh naiknya cepat ya. Begitu cara kerjanya kalau kalian mau kerja di laut. Tapi kalau kalian kerja di laut, lihat dikit lihat jam kerja, lihat dikit lihat jam, dikit lihat jam. Baru kalau nggak ada nih yang komplainan yang satunya lagi soal jam kerja, baru habis komplainan yang satu lagi nih aneh. Saya nggak mau kerja harian Pak, yang satu kan ada dua tuh, yang satu jam kerja, yang satu dia komplain, saya nggak mau Pak kerja harian. Lagi waktu kerja harian ada kru Filipina sama kru India, kerjanya cuma ngeliat-liat doang. Kita di sini yang kerja, guys. Kalian kerja di dalam kontrak nggak ada tertulis. Kalian tuh harus ngeliat, usahain untuk menyamaratakan kerja kalian dengan negara lain. Nggak ada tertulis. Tertulisnya kamu tanda tangan kontrak kerja buat perusahaan. Kalau perusahaan kamu suruh bilang kamu cheating,
Ya udah kamu chipping aja. Ngapain kamu ngeliat orang lain gitu yang nggak kerja? Kamu lakukan apa yang kamu disuruh, udah titik. Itu namanya kerja. Ya, lain kecuali kalau misalnya kamu ngepalain sesuatu dan kamu harus pastiin mereka kerjanya semua sama, equal. Nah, itu namanya posisinya bosun. Kalau yang negur kalian, kalau misalnya negurnya bosun, kamu lapor sama bosun, Pak, saya udah kerjain sesuatu semua sesuai deskripsi. Kalau dia tanya, yang lain kerja nggak? Itu tergantung dari kalian. Itu namanya cover sesama tim. Ya, kalau kalian laporin sesuatu yang jelek, ingat ya, ada hukum karmanya. Orang lain akan ngomong sesuatu yang negatif buat kalian. Tapi kalau kamu coba bela yang nggak benar jadi benar, ingat, nanti suatu hari kamu dibalikin di keadaan yang sama, orang akan bela kamu. Kalau saya jadi posisi kamu, saya kerja, tiba-tiba nggak ada yang kerja, saya akan kerjakan maksimal. Kalau saya ditanyain, kalau ini yang lain kerjanya, oh kerja Pak, kita kerja baik, dia anggapnya kamu itu bisa bisa diandalin, ngerti nggak? Karena owner itu sama bos itu selalu mau dengar kabar yang baik, ngerti nggak? Itu ininya. Kalau kalian kerja ada yang nggak baik dimasuk di dalam laporan, ya, kecuali ada kecelakaan, kalian boleh ceritain sebenarnya. Tapi kalau kamu bisa cover teman kerja kamu, kita kan nggak tahu kenapa dia melamun, kita nggak tahu kenapa dia diem, ada fungsinya, ada ceritanya. Saya lagi waktu di kapal siap, saya tuh kerja dengan orang Filipina, dia kerjanya melamun. Saya nggak laporin, ya, saya kerja aja. Pas saya ditanyain, saya nggak ngelapor. Saya ditanyain, saya bilang, kamu kerja bagaimana, bagus nggak? Iya, udah, kita udah kerjain berdua. Walaupun dia nggak kerja, saya yang kerjain. Saya lapornya baik. Pas sampai satu kali, bosun datang, tangkep anak ini nggak kerja. Jadi tangkep anak ini nggak kerja. Jadi saya bilang, kenapa? Nggak, dia baru istirahat soalnya dari tadi. Itu kita cover terus. Sampai akhirnya kedua kali, dia nggak kerja juga, gini. Akhirnya dia marah, kamu kenapa nggak kerja? Si Mike kerja. Jadi saya cerita sama bos. Gak apa-apa bos, dia lagi ada masalah. Karena anak ini cerita, dia lagi ada keluarganya, lagi ada sakit. Dia keluarga lagi ada utang. Dia mau bicara pinjam utang sama dia. Kalau nggak, mobil sama motor mau diangkat. Kita nggak tahu men. Orang lagi bengong-bengong, baru ambil ketawa-tawa, itu kadang-kadang ada masalahnya sendiri. Kalau memang benar-benar males, kita harus cover dia. Ingat, jalur baliknya itu ada. Jadi kalau misalnya jalur baliknya ada, nggak di dalam, nggak sekarang, tapi kamu nggak bakalan minta, tapi itu nanti datang sendiri sama kamu. Pas kamu tiba-tiba lagi orang semua pada kerja, baru kamu pelang-pelong, kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Yang benar-benar kamu nggak tahu kan, bukan karena kamu nggak mau kerja, tapi karena kalian memang lagi tahu apa yang lakukan, baru orang lain cerita, wah anak ini cuma pelang-pelong doang, diem aja, kasihan kan. Tapi kalau misalnya kita melakukan hal yang baik, cerita yang baik sama orang, kita cover sama orang, ya, kita bela orang yang lagi sementara ketawain kita, orang yang lagi diemin kita, orangnya kita lagi kerja, dia ketawa-ketawa, dia diem, dia cuma pelang-pelong ngeliatin doang, kita cover dia. Nanti di berikutnya giliran mereka kerja, baru kita pelang-pelong aja, kita pasti dibela. Melakukan hal yang baik itu memang susah, kan? Serius, melakukan hal yang baik itu susah. Kalau kalian melakukan hal yang untuk menceritakan orang tentang begini-begini, wah si Filipina sama India ini cuma melanglang aja pak, serius man, gak bakal naik titik karir kamu kalau udah kayak gitu. Serius, karena itu yang saya ceritain lagi, karena kamu nggak mau ambil positif, nggak tahu namanya titik dimana artinya kerjasama, ya. Kamu kalau memang kamu lebih profesional, bisa tegur sama dia, panggil, bro bisa bantuin gak gue, ajak ngomong sama dia, interaktif supaya jadi temenan,
supaya kalian tuh kerjasama yang baik. Itu namanya inti kerjasama. Tapi kalau kalian kerja sendiri baru tiba-tiba ada cemburu, itu kalian gak cukup untuk bisa masuk ke dalam tim sepak bola ataupun tim dev departemen atau tim engine departemen. Kalau cuman kerjanya ceritain orang negatif, nah gitu, walaupun itu orang itu salah, diam aja, kerjain aja bagian kamu yang udah kamu tanda tangan kontrak, ngerti kan? Kamu tanda tangan kontrak, nggak tertulis di situ kamu harus memastikan di dalam grup kamu itu kerjanya sama, nggak ada. Di situ tertulis kamu harus kerja dan desain kontrak untuk kerja selama perusahaan selama 8 bulan. Nggak ada di situ tertulis kamu tuh harus liatin, memastikan orang kerja. Bosun juga nggak ada. Formalitas di atas kapalnya, bosun kerjanya yang harus ngeliatin memastikan mereka kerja dengan baik. Itu bosun. Gitu, menilai, yes. Atau foreman engine itu yes, filter number 1 yes, filter number 1 oil or foreman engine itu sama aja, mandor mesin itu sama aja, tugasnya ya kayak begitu. Kalian diajuinya sebagai AD sama oiler atau bawahan, kalian nggak berhak untuk bisa menghakimi orang lain karena itu bukan kerjaan kamu. Kerjaan kamu untuk melaksanakan apa yang kamu tanda tangan di kontrak kerja. Ngerti kan? Jadi usahain aja untuk supaya meniti karir yang baik, belajar untuk bisa ya, gak usah hitung-hitungan nomor 1. Nomor 2, belajar aja untuk bisa kerja sebagai tim. Belajar sebagai tim, kalau laporan sama bos, usahakan aja hasilnya baik. Jangan pernah lapornya kalian bikin laporan yang jelek, bos itu kayak nggak percaya sama kamu, kayak kamu gak bakal mimpin sebuah. Kalau misal bosun sempat nanya sama kamu, itu bosun tuh atau kepala kerja atau foreman engine atau second engine mungkin ya, tata engine yang nanya, kamu gimana hasilnya, bagusnya, kamu kerjain berapa orang, 3 orang. Kalau kamu sempat ditanya, itu berarti mereka percaya sama kamu untuk kepemimpinan kamu dalam waktu, walaupun itu cuma kerja cipring doang. Dia nggak percaya sama nanya sama orang lain ya. Itu kamu harus kasih hasil yang baik, bukan laporan yang buruk. Kalau kamu di laporan yang buruk, kepala kerja lu nggak bakal nanya sama lu. Kalau lu kepala kerja udah nggak nanya lu, berarti lu udah nggak dipercayain untuk bagian memimpin suatu kerjaan, walaupun itu kerjaannya yang biasa-biasa doang. Begitu juga dalam kapten. Kalau misalnya kamu ditanya sama third officer, gimana keadaan kita di atas kapal, atau gimana kemarin kamu udah lewatin gak dia punya apa, lagi waktu ada pemeriksaan di lifeboat apa segala, pemeriksaan dokumen, kamu bagaimana? Kapten langsung nanyain, walaupun itu bukan kerjaan kamu. Harusnya CEO kerja yang nanya sama kalian, atau enggak chief engine langsung nanya sama kamu. Itu harusnya kamu usahain berikan hasil yang baik. Berikan hasil yang baik, laporan yang baik. Kalau cuma ada yang kesalahan kecil, nggak usah dibilangin. Saya begitu dalam hidup saya nggak pernah. Kalau kamu berpikiran dengan cara kamu, Pak tadi ada kebakaran dikit gitu ya, emang saya udah pademin, ya gitu ya, nggak bakal naik niti karir kamu. Tapi kalau saya bilang tadi ada kebakaran, saya udah pademin, tapi saya bakalan bilang sama kamu, gimana under control? Biasa aja, semua terbaik-baik aja. Saya nggak bakal laporin ada kebakaran tadi. Yang tahu cuma saya doang gitu, atau yang ketahu antara kamu sama teman doang. Tapi kamu cukup pademin, ya, kamu selesai. Itu namanya profesional. Itu namanya meniti karir yang baik. Meniti karir baik itu bukan ada laporan kamu lapor sama atasan kamu, bukan. Meniti karir baru bagaimana cara menghandle situasi yang harusnya yang kamu nggak tahu jadi tahu, ya, baru kamu langsung bisa selesai pada saat itu juga. Dan kamu bikin laporan ke ini kalau nggak ada kejadian apapun, bukan dibilang sembunyiin. Kan bisa aja laporan, there's a little accident but everything under control. Itu namanya profesional. Ya, walaupun ada rekaman CCTV,
Tapi officer lihat, wah kamu bisa kontrol, keren. Dia pura-pura nanya malu. Bukan bohong. Tapi ada little incident. But everything under control. No problem. With me, everything is okay. Gini men, begini. Tapi kalau wah tadi ada kebakaran, lu gede-gedein gitu. Bukan, itu kerjanya reporter. Ya kebakaran kecil dibikin gede. Biar apa? Pemirsanya banyak yang nonton. Ngerti kan? Beda kalau meniti karir. Meniti karir itu perihal kecil, lu bilang nggak ada. Tadi ada kecil. Atau enggak ada kebakaran gede, tapi lu selesain. Tadi ada kesempatan ada kebakaran. Oh ya, gimana? Kamar masih tapi udah ada kontrak. Oh, good man, good. Enak. Kalau meniti karir nggak bagus. Kalau misalnya ada kejadian, ya kejadian gede. Walaupun kalau misal kejadian udah ketahuan sama orang banyak, lain ceritanya. Itu harus ada kasus, harus ada ceritanya. Yes. Tapi jangan sampai digede-gedein dan diulang-ulang lagi. Nggak usah. Cukup yang tahu antara kamu dengan supervisor kamu yang tahu. Kasih tahu aja sama mereka. Kalau misalnya ada kejadian ini nih, ya. Ini ada kejadian buat tadi ada kebakaran di kamar engine. Ini tadi ada kejadian di store, pen store. Cuman tadi kenapa kebakaran? Saya nggak tahu. Tiba-tiba mungkin ada yang lupa kali. Orang untuk rokok apa gini dibuang ke cat di tempat cat atau bagaimana, dia nggak tahu itu emang tempat sampah, mungkin ada yang buang cat di situ, jadi catnya akhirnya melebar, mungkin ada alkohol atau ada kita nggak tahu kan, tiba-tiba kebakaran aja di tong sampahnya gitu. Nggak bakalan men, nggak bakalan. Niti karir lu pakai modelnya kayak gitu men, kecuali kebakarannya ketahuan dan orang banyak, nah itu baru boleh. Tapi usahain aja di low frekuensi, nggak usah langsung gede-gedein, bangga-banggain lu bakalan selesai itu, nggak bakalan. Berusaha untuk jaga mulutnya, untuk jaga itu kasih tahu dengan yang porsinya tuh nggak usah kasih jelasin yang sedetail-detailnya gitu. Jadi kelihatan kamu tuh, wah gua percaya nama dia lah. Gila, kemarin ada kebakaran aja dengan dia. Kemarin nama dia langsung berhenti. Ada sih, cuman dia gua ngeliat di CCTV, cuman dia nggak mau kasih tau sama gua. Dia bilang gua percaya sama dia, gua bisa, gua yakin banget. Itu enak ngomongnya gitu, enak ya, daripada dia tanya wah laporannya bar kecil itu gede-gedein, gak ada guna ya. Begitu juga untuk profesionalan ya. Usahain aja kalau misalnya ada masalah di kapal, bicara dengan agent kamu, bukan bicara dengan supervisor kamu. Misalnya kamu di kapal tanker ini ya kamu ngomong lah, Mbak Oiler ya kan, ngomong sama third engineer. Tadi saya kerja, kira-kira overtime-nya udah kelebihan, gimana nih ceritanya? Ya kita udah selesai ya, cuman kita udah disuruh istirahat gitu. Ya kira-kira bisa nggak kalau misalnya nanti besok lah kita masuk istirahat, maksudnya kerjanya inilah. Cuman kalau misalnya ada trouble ya usahain aja tidur aja yang secukupnya aja, nanti balik lagi bantu. Itu namanya tim, kerjasama tim. Tapi kalau misalnya Pak udah jam kerja udah selesai, ada trouble nggak ada trouble ya udah saya istirahat lah, kan ada kru yang lain. Nggak bisa men, lu itu teman-teman kalau bisa lu niti karir lu nggak bakal naik, cuma serius. Kasihan. Baru kalau misalnya ada masalah kayak gitu, nggak usah lapor sama agent, nggak usah bilang saya nggak mau perpanjang kontrak Pak, saya udah selesai kontrak di sini, minta turun aja. Padahal kamu udah sebelum minta extend, disuruh jaga kapal 1 bulan, kapalnya mau jalan ke Australia. Habis itu kamu minta tiba-tiba, oh Pak saya berubah pikiran lah, saya nggak mau lah perpanjang kontrak lah, saya berhenti aja. Kenapa? Guru Filipinnya nggak mau kerja, kita kerja, baru kita suruh jaga. Nah ini yang ketiga nih problemnya. Pertama nomor 1 ya, hitung-hitungan kerja sama perusahaan. Nomor 2 berusaha aja untuk kerja sama tim. Ya. 3 nih, ya. 3 nih. Jadi saya kasih tahu yang ketiga. Usahain aja kalau misalnya ada laporan kontrak apa yang misalnya kalau misalnya udah selesai, ya
kalau misalnya perpanjang kontrak baru minta pulang, baru kamu tiba-tiba Pak saya tadinya kan kerjanya saya jalan jaga, baru saya turun harian. Sadar diri ya. 3, sadar diri. Kenapa kalian itu diturunin dari jabatannya jalan jaga nomor 1, baru disuruh harian ya, baru yang itu kutip A nya. Kutip B nya, kenapa tiba-tiba ada orang Filipina kru lamanya dan kru India 1 orang lamanya didatengin, oiler motorman ya, didatengin untuk ganti galian yang tadinya jaga. Kalian harus sadar diri nomor 1. Ingat, kalian baru kontrak pertama di perusahaan situ. Nomor 2, ada kemungkinan kutip yang keduanya ini, kalian itu kinerjanya dan skillnya kurang baik. Nomor 3, balik lagi ke poin yang nomor 2, kerjasamanya kurang bagus ya, hitung-hitungan. Nah ini unsur 3 ini, makanya kenapa kalian dari suruh jaga sekarang turun ke harian, baru ciping-ciping ngelihat orang Filipina sama Indianya cuma ketawa-ketawa doang. Udah ikhlanisin aja, berarti skill lu lagi waktu dari jam jaga. Engineer itu ngelihat kamu tuh nggak cukup pengetahuannya, skillnya untuk jaga bersama orang engineer di atas kapal, walaupun kalian jasa operasional. Ikhlasin aja, skill lu kurang cukup gede, nggak usah komplain tentang lu punya kontrak kerja gue sebagai motorman, gue harus sisinya harus kerjanya jaga. Nggak usah komplain. Kalau lu disuruh jaga baru turunin harian, itu udah jelas ketahuan. Kalau nggak tahuan, kalau memang lu gini kalau kalian itu nggak cukup skill untuk jaga harian, untuk jaga, makanya kalian diturunin kerja harian, kerjanya kayak wiper jadinya, kontraknya motorman, makanya komplain. Itu berarti kalian punya skill kurang baik. Kalau kalian diturunin beja ya kurang baik. Makanya itu jangan hitung-hitungan. Itu udah tahu men. Di sini aja lu ngomong plan aja. Waktu jam kerja, di luar jam kerja. Baru yang saya lagi kerja orang Filipina Manila. Itu dari situ aja poinnya udah ketahuan kalian tuh cengeng sebagai pelaut. Banci, serius. Banci, cengeng. Ketahuan banget. Kita hidup dalam kantor ya, hidup di kapal itu harus ada kerjasama dan gak pernah ada hitung-hitungan. Ya. Itu aja ya. Jadi jangan sampai lah kayak begitu ya. Pelajaran buat kalian ya, para pelaut, saya usahain aja ya. Jangan sampai ada kasus-kasus lagi ya. Usahain aja. Lagi waktu masa kemarin juga untuk ngurusin untuk masa pandemi kayak kemarin yang antar kapal ya. Udah dikasih tahu dari awal, kita udah kasih tahu biaya dari Jakarta ke kapal, usahain aja. Itu kan dibayar sama kru, udah dibilang. Makanya saya bilang pertama, saya punya manajer saya Pak Anwar, saya bilang Pak Anwar ada ini enggak, ada mes di Batam untuk mereka tinggal sampai nanti kapalnya berangkat. Kalian dihitungnya itu ini, cuman ya kalian berpikirannya, wah pas saya tanda tangan kontrak ya percuma lah. Apa yang saya bilang lagi waktu berangkat dari Jakarta ke Batam harus biaya sendiri. Ya ngapain saya kacantengin kalau misalnya kalian ributin mulai gajinya kan, udah deh ribet deh. Tapi urusannya saya udah lepas, saya udah nggak ada urusan lagi deh ya. Karena gaji kalian udah dibayar penuh sama seperti yang udah perjanjian. Kalau memang ada yang missing 4 hari dengan yang kamu nuntut antara yang katanya 4 hari aja, itu urusan kamu sama owner aja. Kalian kan nggak ngelibatin saya lagi waktu urusan sama owner ya. Itu udah selesai nih, udah turun bungkus, semuanya udah beresin. Ributin cuma $100 doang men, dan itu yang seharusnya bukan hak kalian itu. Kamu udah dibilang dari awal biaya sendiri, kamu udah dibilang oke pak, iya pak dari kantor, oke pak, iya pak sampai di Batam baru hitungan, iya pak, oke pak. Dan sampai di atas kapal dengerin kapten dari agensi lain dengan chief engine dari agensi lain yang kontraknya nggak dikasih sama owner, ngedengerin mereka, akhirnya ikut-ikut. Cemen, lot-lot $100, $150, bapaknya men, udah dikasih tahu jangan nuntut yang katanya dari Jakarta ke Batam, masih nuntut. Udahlah guys ya,
Itu aja lika-liku dari kita, udah jelasin dari untuk apa pesiar, yang lain semuanya saya udah jelasin untuk kerekrutan. Nanti kita live lagi lah ya, job-job yang berikutnya. Saya di screenshot jobnya itu masih open ya, kalau memang ada bisa di spare kita nanti kalau misalnya kalau kita nggak tahu ya kan ya teman, kita maunya semua yang berangkat sayangnya. Oke, jangan lupa subscribe, like my Queen channel, like, comment, dan share banyak-banyak ya sama ya teman-teman kalian di grup. Oke, untuk bisa membantu untuk yang lain. Thank you ya GM channel untuk masukannya dan juga untuk pertanyaannya. Buat yang lain-lain juga ya, kalau ada bisa telepon ke atau datang ke kantor kita aja ya, nomor telepon saya kan udah tahu ya, atau ke kantor saya aja di TJS Marine Indonesia, Jalan Ganggang Raya nomor 18 bisa ya. Nanti untuk foreign going kita ada semua jobnya. Oke guys, see you, salam pelaut.